Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan baik. Kita sedang menyelesaikan rangkaian doa 10 hari kita. Kita tahu bagaimana Tuhan merawat hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau bersuka cita. Puncak perayaannya Hari Pantekosta Tuhan mencurahkan, dan hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita masuk lebih jauh, mulai ibadah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita penuh Tuhan kami rasakan pagi hari ini. Luar biasa Engkau Tuhan bagi hidup kami. Kami menikmati 10 hari bersama Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Biarlah pengurapan yang baru itu terus tetap menjadi bahagia kami. Dan hari ini Tuhan, betapa kami bersuka cita. Kami datang di rumah ini Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkan kami. Suci kuduskan kami. Ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami boleh berlayak Tuhan di hadapan-Mu. Kami boleh berlayak menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Dan karena itu ya Roh Kudus, beracaralah Engkau terus sampai selesainya ibadah ini. Dan ketika kami kembali dari tempat ini, ada sukacita luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami terus bersuka di dalam Tuhan. Beracaralah Engkau ya Roh Kudus, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kami berdiri, Bapak Ibu dikasih tangan.
setiap kehidupan kami ya Bapa. Hari ini kami mau bebaskan roh kami, karena Engkau sudah mengurapi kami. Biarlah tetap terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah sukacita yang melimpah, roh yang menyala-nyala yang daripada Tuhan, itu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Nama Yesus berbenah, nama Yesus jawaban. Langkah terhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga nama sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Dan pujian mujizat terjadi.
Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa. Tuhan memberkati anak-anak muda kita. Boleh langsung saja pujian dari
di setiap hati. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang esa, Allah yang ajaib, Allah yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Kami ada hari ini, kami hadir hari ini. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Bagimu tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Engkau mengenal isi hati kami. Semua yang hadir ini, kami rindu Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan, supaya Engkau mengurapi, supaya Engkau memberkati kami. Masuklah Roh Kudus, urapi kami semua. Semua bersukacita, semua berbahagia di hari Pentakosta yang luar biasa ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami melihat dengan mata rohani kami betapa hebat Allah kami, betapa dahsyat Tuhan kami yang menuntun kami, yang melingkupi kami, memberikan kami sukacita yang besar. Haleluya. Tuhan, ini adalah hari ke-50 di mana Engkau naik ke surga dan Engkau berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem, tetaplah engkau di dalam ibadah. Hubunganmu dengan Tuhan tidak terputus hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak tinggal sendiri. Kami disertai Tuhan. Kami dipimpin Allah. Allah yang luar biasa. Engkau berkata, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan menyuruh, meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus yang turun untuk kamu sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kami, di dalam puji-pujian kami, di dalam penyembahan kami. Hati kami terbuka untuk Tuhan. Kau rapi kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Puji-pujian kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Pujian anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum ibu dan kaum bapak, semuanya bertujuan hanya untuk Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu. Berkatilah semua kami yang hadir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman yang berkuasa, firman yang ajaib, firman yang tahu akan kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang
yang siap untuk melayani kami. Kami tahu hari ini hari yang istimewa. Ada firman, ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkat yang lain, berkat yang berbeda dari hari-hari yang lalu. Kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu, berkati, berikan hikmat kepada hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, coba mic-nya Pak diatur supaya jangan feedback dia. Mungkin untuk mic-nya coba. Iya, kita bersyukur hari ini kita merayakan satu momen penting yang dicatat dalam Alkitab, yaitu perayaan hari Pentakosta. Kalau bagi bangsa Yahudi, perayaan ini adalah satu perayaan memulai panen raya gandum. Jadi dari berbagai daerah harus kembali ke kota Yerusalem untuk mereka bersama-sama mengikuti perayaan ini. Bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman, perayaan ini panen rohani. Kita dipenuhi Roh Kudus dan kita dikaruniakan karunia-karunia, jadi sama-sama panen dengan kita. Kalau mereka panen hasil pertanian, kita panen kekayaan rohani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua sehat Bapak Ibu? Amin. Salam kiri kanan katakan Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kitab
Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-39. Nanti kita lompat ke ayat yang ke-43. Saya baca, Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikutinya. Bisa dikurangi volumenya sedikit, Pak. Tes sedikit lagi. Tes. Iya, saya baca begini. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Puji Tuhan. Saya senang hari ini semua ambil bagian dalam perayaan Pentakosta yang kita rayakan. Jadi cocok sekali firman Tuhan ini bagi kamu, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang mau akan datang dan percaya si pemilik janji itu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, khususnya dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini, maka kita mengerti bahwa firman Tuhan yang saya baru baca adalah isi khotbah. Isi khotbah dari Rasul Petrus sesudah peristiwa kamar loteng Yerusalem. 120 orang dipenuhi dengan roh. Mengapa Petrus harus berkhotbah? Karena pada masa itu di tengah kota Yerusalem dalam keramaian merayakan pesta panen raya hari Pentakosta, ada sebuah fenomena yang tidak biasa yang terjadi di satu tempat kamar loteng, di mana ada di sana 120 orang, termasuk 12 murid Yesus. Fenomena apa itu? Fenomena itu adalah 120 orang ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bukan bahasa mereka sendiri, bukan bahasa Ibrani, karena mereka orang Yahudi. Mungkin ada orang yang lain sebelah dia, tapi mayoritas orang Yahudi. Mereka ada berbahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa bangsa lain, suku lain, sehingga para pelancong, orang-orang yang berlibur selain penduduk setempat yang merayakan hari Pentakosta merasa heran, kok bisa? Mungkin kalau sekarang orang Indonesia pakai bahasa Inggris udah biasa, karena kita sudah banyak les. Kalau zaman dahulu, sehingga waktu ada di antara orang-orang yang 120 ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa suku yang lain, dan mereka sendiri tidak mengerti, ini satu fenomena yang aneh. Kalau kita sekarang nggak aneh, karena kita sudah diajar lewat firman Tuhan. Bagi mereka saat itu, ini fenomena yang aneh, sehingga fenomena ini memunculkan berbagai tanggapan atas peristiwa yang terjadi di antara murid-murid dan juga orang-orang lain yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Salah satu pendapat yang terkenal yang ditulis dalam Alkitab
Ada sebagian besar berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh angin. Memang kalau orang mabuk kan biasa bicara ngawur. Jadi kesannya 120 murid ini diibaratkan seperti sedang orang mabuk. Mereka mulai berbicara-bicara ngawur, bicara-bicara yang mereka tidak mengerti, mereka tidak pahami, dan lain sebagainya. Petrus yang menjadi salah satu dari bagian kelompok itu, dia punya tanggung jawab karena dia tahu kebenaran sudah diajarkan Yesus, sehingga dia mengambil keputusan untuk menyampaikan melalui khotbah, melalui penyampaian firman Tuhan, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada masa ini. Jadi kebenaran ini juga menjadi acuan bagi kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus berani menyampaikan. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus bilang, memang konsekuensinya kalau kita baca terus dalam sejarah gereja, dalam kisah para rasul, banyak murid ini yang ditangkap. Ada yang bahkan sampai dibunuh oleh karena mereka menjadi orang-orang yang berani menyampaikan firman Tuhan. Jadi dunia ini secara umum tidak suka kebenaran. Tapi walaupun tidak suka kebenaran, kebenaran harus tetap diberitakan. Amin, saudara. Kalau kita baca, saudara, isi khotbah dari Petrus, maka yang pertama yang dia mulai adalah tentang Yesus. Ini pesan penting dalam Pentakosta. Waktu kita berbicara tentang Pentakosta atau esensinya bagi kita gereja tentang Roh Kudus, kita tidak bisa dipisahkan dari pribadi Yesus. Mengapa demikian, saudara? Karena Alkitab banyak mencatat salah satunya kehadiran Roh Kudus untuk memuliakan Yesus. Bahkan ada ayat dalam firman Tuhan berkata, tidak mungkin orang yang dikuasai Roh mengucapkan terkutuklah Yesus. Orang bisa mengakui Yesus Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus memulai khotbahnya, dia berbicara tentang Yesus. Siapa Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Dan apa yang diajarkan Yesus? Saya kutip salah satu dari pengajaran Petrus. Yesus sebelum naik ke sorga, dia memberi pesan kepada murid-murid bahwa murid-murid akan menerima janji Bapa, yaitu janji kepenuhan Roh Kudus. Jadi apa yang diajarkan Yesus, itulah yang diambil Petrus. Paulus berkata, ikutlah teladanku, karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Jadi apa yang kita ajarkan harus yang sudah diajarkan firman Tuhan. Jadi back to back, kembali ke Alkitab. Semua kehidupan ini bukan kehidupan angan-angan, bukan kehidupan yang bersifat ilusi, tapi kehidupan yang real. Tidak ada dalam Alkitab yang angan-angan, bahkan sesuatu yang tidak terlihat pun tetap pasti nyata ada. Petrus mengambil khotbah Yesus, pengajaran Yesus. Cuman yang menarik,
ada yang ditambah Petrus yang tidak mengurangi nilai firman Tuhan. Apa yang ditambah oleh Petrus? Saya percaya dia menambah ini bukan karena dia mau menambah Alkitab atau kebenaran, tapi dia tahu inilah kebenaran yang harus dipahami oleh semua orang. Waktu Yesus bersama dengan murid-murid, karena dia sedang berbicara secara pastoral, secara khusus, Yesus memakai kata kamu atau 12 murid yang akan menerima janji dari Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Tapi waktu Petrus berkhotbah, dia tidak berkhotbah lagi hanya untuk komunitas murid. Dia katakan dalam isi khotbahnya ini, dalam pembacaan, sebab bagi kamulah, bagi kamu. Siapakah kata kamu yang dimaksud oleh Petrus? Karena Petrus adalah rasul khusus untuk orang Yahudi, dan momen ini ada di kota Yerusalem. Petrus sedang menempelak dari penduduk orang Yahudi yang sebenarnya mereka yang akan mendapat bagian dari janji ini, tapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka tidak mendapatkan janji. Jadi pada masa itu Petrus berbicara secara khusus kepada bangsa Yahudi, kalau kamu tidak tolak Yesus, kamu juga akan mengalami, kamu akan menerima ini. Tetapi saudara, Petrus juga tidak berkhotbah hanya untuk orang Yahudi, karena memang kebenaran ini untuk semua orang. Lalu dilanjutkan, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Inilah kita, inilah saya dan saudara, inilah bagian kita. Dikatakan yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Jadi ternyata saudara, janji menerima Roh Kudus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, itu untuk semua orang yang sudah percaya kepada Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kiri kanan itu untuk saya dan untuk Tuhan. Amin. Iya. Kita teruskan. Kalau begitu, kenapa kedatangan Roh Kudus ini begitu penting dalam diri orang? Mungkin ada banyak hal yang sudah saya sampaikan dalam beberapa pelajaran, tapi siang ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan 2 poin, sehingga tidak ada seorang pun dengan 2 poin ini yang akan berkata dalam dirinya, aku tidak perlu, aku tidak perlu. Hari Jumat kemarin saudara, dalam ibadah PDKM, karena anggota kita itu mayoritas orang-orang Protestan, IPIB, HKBP, tapi ada juga yang mau pergi ke bagian ke aliran-aliran gereja Pentekoste. Lalu ada beberapa tanya saya begini, Pak, kenapa Bapak harus berdua 10 hari? Ada apa Pak? Karena di gereja mereka tak pernah ini ditekankan. Lalu saya terangkan beberapa poin kepada mereka. Oh begitu ya Pak. Tetapi saudara-saudara, dari pertanyaan-pertanyaan beberapa anak-anak rohani ini, akhirnya saya jadi berpikir,
bahwa topik ini akan saya bawa ke sana, akan saya ajak. Saya berpikir masih banyak orang belum mengerti kenapa Roh Kudus harus ada dalam diri. Masih banyak. Halo, masih banyak. Masih banyak. Saudara-saudara, bisa saya bayangkan kalau masih banyak orang berada pada pemahaman yang seperti ini, maka yang pertama, dia tidak akan pernah mengerti bahwa hidupnya tanpa Roh Kudus akan gagal. Tidak akan pernah. Dan dia tidak akan pernah mengerti bagaimana dia bisa hidup dalam kebenaran. Karena saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berada di zaman Roh Kudus. Yang bekerja di zaman kita ini bukan Yesus, Roh Kudus. Yesus sudah bilang, aku akan naik ke surga, menyediakan tempat bagimu. Nanti sesudah kusediakan, aku akan datang kembali. Jadi ada satu pribadi Allah hidup di zaman kita ini, tapi kita tidak mengerti tentang keberadaan Dia. Ini menjadi masalah besar bagi anak-anak Tuhan, menjadi masalah besar dalam hidup orang percaya. Tapi melalui khotbah ini, saya rindu kita membuka hati, sehingga kita bisa berkata betul bahwa saya harus hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita lihat bagian pertama, 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Nanti Bapak Ibu baca saja secara keseluruhan ayat ini. Tapi saya baca begini: memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita angkat kalimat kata memateraikan tanda milik Tuhan. Jadi Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita, Dia berperan sebagai materai, tanda materai, tanda cap. Semua yang bersifat penting harus ada materai. Saudara, beberapa waktu lalu, waktu Mukerda, Musyawarah Kerja Daerah GPDI, salah satu yang dikeluarkan organisasi kita GPDI adalah tanda dari sebuah surat resmi. Harus ada logo, harus ada stempel, harus tepat letaknya. Jadi kita sekarang GPDI sudah mengikuti standar dari aturan pemerintah dalam surat menyurat. Karena kalau begitu surat itu resmi, karena ada tanda, ada logo, ada stempelnya, ada tanda tangannya. Saudara, banyak orang bisa berkata aku percaya pada Yesus, tapi yang menentukan dia tanda sebagai milik Tuhan adalah Roh Kudus. Karena Alkitab bilang begini, setan pun percaya sama Yesus. Bahkan tidak hanya percaya, takut malah. Kita banyak percaya Yesus, tak takut kita sama Tuhan. Betul gak saudara? Masih banyak orang pulang gereja, Tuhannya ditinggalkan di gereja.
Udahlah Tuhannya, udah berbaktian aku 2 jam sama kau katanya. Tinggal aku di gereja katanya. Ini dia jalan sendiri. Mulai lagi dia tidak dikendalikan Tuhan. Banyak begini. Jadi yang membuat kita tanda milik Tuhan, sesudah kita percaya, tidak ada yang lain. Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Inilah capnya, inilah stempelnya. Dan pada saat saya berseru kepada surga dengan Roh Kudus dalam diri saya, surga akan kasih perhatian. Mengapa saudara? Karena sudah ada tanda dalam diri saya. Saya milik Tuhan. Ada identitas. Banyak instansi pemerintah selalu dikasih tanda untuk menandakan bahwa dia begini, dia anggota ini, dia komandan ini. Ada tanda. Di dunia militer kalau ada seseorang pegang kayu pendek 40 cm, orang sudah tahu itu komandan. Tidak boleh main-main, padahal kayu-kayunya itu. Tapi kalau dia pegang-pegang itu dengan tanda burung Garuda itu, dan ada tanda. Sekarang pertanyaannya, sudah kau pastikan dalam dirimu bahwa kau adalah milikmu? Amin. Amin. Percaya itu pintu. Itu pintu. Ada yang beribadah di tempat ini, dia simpatisan, belum dapat tanda sebagai itu. Apakah kita simpatisan dalam keluarga Allah? Apakah kita mau coba-coba? Kalau saya katakan jangan. Harus ada tanda. Dan Roh Kudus itu tanda utama yang menyatakan saudara adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada yang tidak percaya yang hadir saat ini bahwa dalam diri pada Roh Kudus? Jangan katakan. Karena pernah ada satu kisah dalam Alkitab di mana murid bertanya, saya lupa, kalau nggak salah Paulus atau Petrus, apakah engkau sudah terima Roh Kudus sesudah kau percaya, katanya. Lalu dijawab, belum. Lalu didoakan supaya kau terima Roh Kudus. Jadi harus ada tanda. Amin. Amin. Miliki tanda itu. Sehingga dengan kebenaran ini, maka saya katakan tadi salah satu poin, berarti tidak boleh tidak ada Roh Kudus dalam dunia. Saya umpamakan contoh, kalau saya surat tidak ada materai, ya saya surat yang tidak sah, surat kaleng, apapun isinya, surat kaleng. Tapi Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, biarlah kamu menjadi surat yang terbuka, bisa dibaca semua orang. Mengapa bisa dibaca? Karena Rasul Paulus yakin jemaat Korintus adalah jemaat yang sudah punya tanda, sudah ada Roh Kudus. Dan dia berkata dalam salah satu pengajarannya, tidak tahukah kamu adalah baik Allah dan Roh Allah tinggal di dalammu. Sehingga dia katakan, kamu surat yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Kenapa orang mau baca? Karena surat itu resmi, tidak surat kamu. Ada tanda Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau saya tidak berbicara Roh Kudus, apapun yang saya lakukan, saudara akan cuek. Tapi karena dalam diri saya ada tanda Roh Kudus, waktu
waktu saya melakukan sesuatu, saudara akan memberikan penilaian. Kayaknya harusnya om jangan begitu, om jangan begitu. Karena sudah ada tanda. Amin, amin. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita punya banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Jadi Bapak Ibu, di dunia manapun engkau pergi, Daud bilang kemana aku menjauhi roh. Di dunia orang mati kau ada, di langit pun kau ada, apalagi di bumi. Apa maksudnya? Maksud Daud, kemana pun kita pergi, ingat kita punya tanda bahwa kita milik Tuhan. Jadi jaga dirimu. Amin. Amin. Jaga dirimu. Amin. Salam diri kanan. Jaga dirimu. Jaga diri. Amin. Jadi jangan sentrum dengan hidup kita. Kalau dekat sama pendeta, gili pendeta kan? Pendeta udah ketawa dia. Sedikit. Padahal suasana harus ketawa ya kan? Gak perlu begitu. Kita bukan mau jadi pada berubah semua yang kepanjangannya pura-pura baik. Kita harus baik semua. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi bukan berpura-pura. Aman saudara? Amin. Jaga dirimu karena ada tanda. Gak bisa kau kelabui, gak bisa. Waktu kau bicara dengan orang yang tidak percaya Yesus, mereka akan berkata dalam hatinya, beda memang orang Kristen. Beda. Karena ada tanda. Jadi ada tanda yang menyatakan kita milik Tuhan. Jangan pula kita yang mengambil penghapus. Kita hapus dan dulu waktu saya sekolah jarang penghapus. Yang ada penghapus yang harum kadang mau kita makan. Yang tahu dulu. Sehingga penghapus orang paling banyak karet di gulung-gulung di pensilnya untuk menghapus yang dia tulis. Jangan kau pula hapus tanda kau milik Tuhan. Kau hapus hapus. Asal nak teriak, ya. Tak aku itu bilang kiri kanan tak aku. Bukan kita ini. Justru tanda itu harus kita perjelas. Kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita milik Tuhan. Salah satu contoh yang sederhana, kalau makan di rumah makan berdua. Jangan bilang udah tahunya Tuhan, amin. Minum punya lipat tangan. Lipat tangannya. Jangan malu kau berdua karena ada kau lihat di sebelah mau pakai apa. Nanti ketahuan. Jangan, tunjukkan. Berdoa. Perjelaskan dia. Amin. Kalau kau ditikung di jalan, perjelas tandamu. Ulang protokol ni kau bilang lagi. Harus kita perjelas tanda kita ini. Jangan kita samarkan. Dari segi karakteristik kita perjelas kesabaran, kesetiaan, keuletan, kesungguhan. Perjelas dalam menahan pergumulan. Jangan cengeng. Harus sedikit pergumulannya. Kamu tak mengundur. Pada habis ada itu kasih firman terus tiap hari. Karena kalau cengeng rentai dalam hati. Yang memang kita ini firman Tuhan bikin dalam hati. Jangan gampang cengeng. Perjelas. Aku anak raja, engkau anak raja.
kita semua anak raja. Mana ada raja kecil? Anak raja itu tahu cara jalannya ke kepalanya. Tengok anak Presiden Jokowi. Mana ini? Tunjuk apa anak raja? Amin. Gimana kita melawan iblis kalau kita jadi? Amin, saudara. Jadi kudilembus kita ini termasuk kita tunjukkan kita adalah raja. Siapapun yang kita jumpai tunjukkan. Sama yang kita manusia. Mungkin kau pejabat aku enggak, tapi dalam hal berbicara aku adalah raja. Mainkan terus. Amin, saudara. Itu. Kalau ada seorang termas malam ini. Mengintikan pasal begitu mengintik ya, tanda kita miliki. Saya buat pesan ini, Roh Kudus diberi. Kenapa kita diberi Roh Kudus selain sebagai tanda? Coba perhatikan saudara dalam kalimat ayat 22 itu, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Aduh, haleluya. Jadi ternyata Tuhan sudah menyediakan begitu banyak dalam hidup kita, di mana Tuhan merasa itu harus diberi bagi kita, disiapkan. Tapi tidak bisa kita ambil tanpa ada jaminan. Saya masih ingat saudara, waktu COVID pemerintah membagi baksos. Kami pernah dapat 2 kali. Datang RT, Pak, ini Pak kartu apa Pak? Saya bilang, kartu mengambil uang 300.000 dari pemerintah. Bapak kan pendeta, kata sama kerja tahu udah pada kesenangan. Dia bilang, kalau pendeta kan kalau nggak ada umat kan nggak ada kolektif, kata nggak boleh saudara. Tahu dia kolektif. Jadi pasti Bapak susah beli beras kan, katakan begitu. Dalam hatiku kawan ini sok tahu boleh ini, tapi dalam hatiku betul juga. Mereka ada ibadah pada saat itu kan. Ku minta juga saudara, ku minta, ayo mak kita minta. Kemana kita? Jangan milih, pegang ini aku. Suruh kita tuju. Ikut kau antri. Ada banyak persoalan waktu ambil baksos. Salah satu yang disuruh orang lain, walaupun sudah ada tandanya nggak dikasih. Lalu yang kedua, karena dia dengar ada baksos di kantor lurah, datang dia tak bawa kartu, tak dikasih. Sehingga ribut. Tapi bagi orang yang ngerti, tenang-tenang aja, dia tinggal tunggu nomor. Dipanggil Bapak Pendeta Sibarani, Pingo Kohanika. Nanti kalau ditanya mana Bapak, tunjuk aja di situ. Selesai dapat 300.000. Padahal kita nggak tahu itu uang itu diletakkan di mana itu, di bank mana itu. Tapi pede pula kami dua hanya bawa satu kertas, pasti akan dapat 300.000. Itulah kuatnya suatu jaminan yang Tuhan kasih kita, bukan kertas, tapi ada satu pribadi oknum Allah tinggal dalam dirimu, menyertai, sehingga dengan penyertaannya kita bisa minta apapun. Saking kita semua bisa minta, Tuhan jawab dari atas, hei, mikir-mikir kau minta, semua yang kau minta hanya kepuasan hawa nafsu, karena Tuhan katakan minta apa, katanya gitu. Jadi kalaupun kita bisa minta aja, ya pikir-pikir juga kan kita minta. Amin. Masih pamerin mulai tuh. Dia bilang, mintalah yang mau. Kalau saya minta sepeda motor sama Pak Markum aja. Manusia muda saya lihat. Bahasa kalau manusia ini menandakan tidak wajar. Jadi dalam hal meminta pun harus wajar juga.
Jangan seperti puisi dari orang berpacaran. Ya kan? Ambillah bintang sama aku. Kalau kau punya cinta sama aku, tunggu babi kayak aku ambil bintang. Macam itu lotek kedua tangga dengan dia. Begitu. Jangan berpuisi ya Tuhan. Minta yang dibilang ada Tuhan kasih aku hikmah. Itu kan kata Salomo, aku minta. Apa yang minta aku kasih? Salomo tahu dia minta hikmah. Dia minta pertimbangan. Tuhan kasih yang lain. Tapi yang terpenting, kita harus bisa pastikan ada jaminan untuk kita berani minta. Kalau nggak ada jaminan kita berani minta, repot kita. Siapa lu? Siapa kau? Malaikat yang menjawab. Tapi kalau ada jaminan, walaupun susah juga malaikat itu surga, kita ketemu terus seperti janda yang miskin ini. Tuhan, buka pintu. Dalam hati apa? Menangkan perkara aku. Indah, ada uangmu. Tuhan, buka pintu. Akhirnya bosan Tuhan yang jahat. Udah 20 tahun, besok kau menang. Apa kata Tuhan? Hakim yang jahat aja bisa bilang begitu. Apalagi Bapakmu di surga. Berikan menang ke Tuhan. Artinya kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita bisa minta. Anak-anak muda, masa depan engkau bisa minta sama Tuhan. Perkenalkan, saya Filemon David Juni Winata dengan NIM 230304303 dari kelas MGT 6, dan di sini saya telah selesai mengerjakan tugas pertemuan 6 dari mata kuliah Al-Islam. Dan sebelumnya kami minta maaf kalau dari video-video yang sebelumnya atau tugas yang telah kami buat ada salah dan kurangnya, kami minta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.